nama saya Valen dari kelas XI BDB3. Di video ini, saya akan menjelaskan materi yang telah saya baca dan yang telah saya pahami ini. Ada dua subbab yang akan saya jelaskan di video ini, yaitu yang pertama, B. Substansi hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita mulai dari yang B, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apa sih itu hak dan kewajiban asasi manusia? Karakteristik hak dan kewajiban manusia itu bersifat universal, yang artinya sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap orang di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, ataupun golongan. Contohnya di Indonesia. Dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi, yaitu Pancasila. Nilai Pancasila dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. C. Persatuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul dengan satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Habis itu ada D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat tanpa ada tekanan atau paksaan. Yang terakhir, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental bersifat lebih khusus dibanding dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Terwujudnya nilai instrumental dari ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental sesuatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, saya akan membahas bagian C, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM biasa disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama ada A. Faktor internal. Contohnya, bersikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan bersikap tidak toleran. Dan yang kedua, B. Faktor eksternal. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun sudah dikeluarkan perundang-undangan HAM mengenai HAM,
namun masih banyak yang melanggar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cermin telah terjadinya kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah jelas bahwa setiap manusia memiliki hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih.